Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kali ini adalah keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan kebijakan di dalam memakai dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan menawarkan keuntungan untuk masa yang akan datang. Apa dasar dari keputusan investasi? Yang pertama adalah return. Orang atau perusahaan yang berinvestasi tentunya mengharapkan keuntungan. Di dalam manajemen investasi, tingkat laba dari investasi disebut juga dengan return. Perlu membedakan antara pengembalian yang diharapkan dengan pengembalian aktual. Return harapan adalah tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor di masa yang akan datang, sedangkan return aktual ini adalah return yang terjadi sekarang, yaitu tingkat pengembalian yang telah diperoleh investor pada masa sekarang ataupun masa lalu. Yang kedua, dasar dari keputusan investasi adalah risiko. Jadi investor tentunya mengharapkan pengembalian maksimal dari investasi mereka. Namun pertimbangannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu berapa besar risiko yang ditanggung dari kegiatan investasi. Umumnya semakin besar risiko, itu semakin besar tingkat pengembalian yang diharapkan. Jadi di sini ada hubungan antara return dan risiko. Hubungan antara tingkat risiko dan pengembalian yang diharapkan adalah hubungan yang langsung dan linier. Ini menandakan bahwa semakin besar risiko suatu aset, itu semakin besar juga pengembalian yang diharapkan atas aset tersebut dan juga sebaliknya. Kemudian ini bagian dari keputusan investasi. Jadi dari keputusan investasi itu langkah selanjutnya adalah penganggaran modal. Jadi proses pengambilan keputusan investasi modal ini disebut juga dengan capital budgeting. Jadi capital budgeting adalah proses perencanaan serta pengambilan keputusan dengan pengeluaran dana yang return atau masa kembalinya dalam waktu yang panjang. Biasanya lebih dari 1 tahun buku. Kemudian keputusan investasi apa yang harus dilakukan? Tentunya investasi yang diambil adalah investasi yang diharapkan paling menguntungkan. Return yang didapat tinggi, biaya yang paling murah, waktu pengembalian yang paling cepat, dan juga risiko yang seminimal mungkin. Batas 1 tahun itu tidak selalu mutlak. Pengeluaran-pengeluaran ini termasuk biaya untuk pembelian aset tetap, investasi aset seperti bangunan, mesin, tanah, dan juga peralatan lainnya. Kemudian biaya-biaya untuk iklan jangka panjang, pengembangan, riset, itu juga termasuk dalam kategori investasi. Pada keputusan investasi ini kita harus mempertimbangkan adanya estimasi dari aliran kas yang kita miliki. Jadi estimasi cash flow. Cash flow merupakan kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh suatu bisnis ataupun juga individu. Pada bidang keuangan, istilah ini digunakan untuk menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan ataupun juga dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Di dalam pengambilan keputusan investasi, manajer keuangan perlu memperhatikan cash flow ini, seperti adanya estimasi beban dan biaya, kemudian estimasi arus kas dengan tingkat inflasi dan juga pajak. Kemudian arus kas ini terbagi 3. Yang pertama, initial cash flow. Ini adalah aliran kas permulaan. Seperti contohnya ketika kita berinvestasi itu kita membeli mesin. Kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan seperti harga beli, biaya pengujian sampai mesin itu berjalan. Ini adalah initial cash flow atau aliran kas yang permulaan. Kemudian yang kedua adalah operational cash flow. Operational cash flow ini lanjutan dari initial cash flow. Jadi ketika
mesinnya sudah berjalan itu selanjutnya adalah operational cash flow. Operational cash flow ini merupakan aliran kas keluar yang dibutuhkan selama investasi itu berjalan. Ini contohnya seperti biaya operasional, misalkan bahan bakar, biaya operator, kemudian biaya pemeliharaan, biaya perbaikan, dan juga sebagainya. Jadi biaya-biaya pada operational cash flow ini tentunya harus dihitung sedetail mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang ketiga yaitu terminal cash flow. Jadi terminal cash flow ini merupakan aliran kas yang akhir dari investasi, atau juga bisa dikatakan ini nilai sisa investasi yang telah berakhir. Jadi misalkan mesin yang kita beli tadi itu punya umur ekonomis 10 tahun. Misalkan, jadi ketika mesin tersebut sudah berproduksi misalkan selama 10 tahun, umumnya mesin tersebut tentu masih ada nilainya atau masih juga berharga. Mungkin juga masih bisa berfungsi secara normal. Jadi nilai-nilai inilah yang termasuk dalam arus kas yang terminal cash flow. Jadi efek penyusutan mesin tadi dihitung, tetapi ketika nilai ekonomisnya sudah berakhir, mesin tersebut masih bernilai, bahkan masih bisa dijual misalnya kiloan misalnya. Nah, itu nilai akhir namanya. Jadi itu termasuk dari terminal cash flow. Kemudian tujuan dari penilaian investasi itu yang pertama kelayakan, kemudian keuntungan maksimal, kemudian tentunya kita memilih risiko yang minimal. Penilaian investasi ini bertujuan untuk menilai tawaran dari keputusan investasi yang mana yang layak kita jalankan, yang memberi keuntungan paling maksimal, kemudian dengan risiko yang paling minim yang bisa diperoleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penilaian dari keputusan investasi, seperti estimasi jumlah dari investasi, kemudian waktu pengembalian dari investasi tadi, kemudian estimasi arus kas yang berjalan, kemudian risiko investasi, dan bagaimana dampak investasi tersebut terhadap keuntungan perusahaan. Kemudian metode penilaian investasi. Jadi sebelum berinvestasi itu kita nilai dulu, ada beberapa metode. Yang pertama modelnya itu model non-diskonto, yaitu ini metode penilaian investasi yang tidak memperhitungkan nilai dari waktu, nilai waktu uang maksudnya. Kemudian metode non-diskonto ini ada dua pendekatan. Yang pertama payback period. Payback period ini adalah analisa penilaian investasi untuk mengetahui jangka waktu pengembalian dari sebuah investasi. Seberapa cepat pengembalian dana investasi yang dikeluarkan itu akan kembali seluruhnya itu kapan. Jadi metode ini disebut dengan payback period. Jadi analisa metode payback period ini adalah upaya untuk mengetahui berapa cepat investasi yang dikembalikan ketika ke titik impasnya atau BEP, break even point. Jadi lebih cepat waktu pengembalian investasi, maka risiko investasi semakin kecil dan investasi tersebut semakin layak untuk diambil atau dijalankan. Usulan investasi mana yang paling cepat pengembaliannya? Jadi itu yang dipilih. Ini metode dari payback period. Kemudian metode kedua adalah ARR, Accounting Rate of Return, pada model non-diskonto ini. Jadi model ini belum mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Analisa ARR ini menilai berapa besar keuntungan perusahaan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Jadi bedanya dengan payback period tadi, metode ARR ini mengukur dari tingkat keuntungan perusahaan, bukan dari arus kas investasi.
Jadi pada hasil perhitungan ARR nantinya ini apabila lebih tinggi dari tingkat return yang diinginkan, maka investasi tersebut baik untuk dijalankan dan juga sebaliknya. Kemudian metode penilaian investasi ini yang kedua adalah model diskonto. Jadi model diskonto ini metode penilaian investasi dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang dan juga melibatkan konsep diskonto arus kas investasi. Model diskonto ini mempunyai dua pendekatan juga yang umumnya digunakan, yaitu net present value. Metode penilaian net present value ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari investasi yang dengan nilai sekarang kemudian dibandingkan dari penerimaan cash return di masa yang akan datang. Metode net present value ini memerlukan data, asumsi biaya operasional, pemeliharaan, biaya investasi, dan estimasi keuntungan return dari investasi yang direncanakan. Kemudian untuk model diskonto ini, pendekatan kedua itu adalah internal rate of return atau IRR. Metode IRR ini menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang itu dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Jadi model diskonto ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi nilai waktu uang sekarang dengan nilai waktu keuntungan 10 tahun lagi, tetapi sudah memperhitungkan nilai waktu uang. Tentunya berbeda nilai waktu uang sekarang dengan misalkan 10 tahun yang akan datang. Untuk contoh dari metode penilaian investasi yang sebelumnya tadi itu akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Jadi pada video kali ini hanya sebatas teori. Kemudian selanjutnya kita simpulkan dari keputusan investasi ini adalah proses keputusan investasi. Jadi prosesnya itu yang pertama adalah penentuan tujuan dari investasi. Jadi tujuan investasi dari setiap investor dapat bervariasi. Ini tergantung dari investor yang membuat keputusan. Biasanya investor ini ataupun juga manajer keuangan ya, itu lebih suka investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan, tetapi menawarkan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi. Kemudian proses kedua itu setelah ditetapkan tujuan investasi itu menentukan kebijakan dari investasi yang akan kita jalankan. Jadi tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut distribusi dana yang ada ini ke berbagai kelas aset yang tersedia. Kemudian proses keputusan investasi yang ketiga yaitu kita memilih strategi dari portofolio. Jadi strategi portofolio harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang dapat dipilih, yaitu aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif ini mencakup kegiatan yang menggunakan informasi yang tersedia. Jadi dengan peramalan yang aktif untuk menemukan kombinasi portofolio yang lebih baik. Ini strategi portofolio. Kemudian kalau secara pasif ini meliputi kegiatan informasi tentang portofolio yang sejalan dengan kinerja dari pasar. Kemudian setelah kita tetapkan strategi, kemudian kita memilih aset. Jadi setelah strategi portofolio itu ditentukan, tahap selanjutnya adalah kepemilikan aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Pada tahapan ini dibutuhkan evaluasi setiap keamanan yang ingin kita lakukan atau sertakan dalam portofolio. Tujuan dari tahap ini adalah menemukan kombinasi dari portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan pengembalian yang diharapkan tinggi, tetapi juga dengan tingkat risiko yang terendah. Kemudian proses keputusan investasi yang kelima yaitu ini yang terakhir ya, ini pengukuran dan evaluasi. Jadi setelah kita lakukan penentuan tujuan, kemudian kebijakan, kemudian strategi, kemudian kita memilih investasi, pemilihan aset, kemudian yang terakhir evaluasi. Jadi
penilaian kembali keputusan investasi merupakan langkah lanjutan. Eh, jadi setelah hasil evaluasi ini menawarkan feedback kepada manajer, diharapkan hasil evaluasi ini bisa memperbaiki pengambilan keputusan investasi untuk masa yang akan datang. Baik, teori atau deskripsi tentang keputusan investasi selesai. Kemudian untuk metode penilaian investasi yang contohnya ya, yang ada model diskonto dan non diskonto tadi akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.